Sedangkan untuk Patrick Kluivert dan tim kepelatihan Belandanya, nggak ada kata lain selain mundur dari kursi kepelatihan. Nggak ada toleransi sama sekali buat mereka. Sepak bola Indonesia sekarang harus masuk ke babak yang baru lagi. Setelah sebelumnya, gelombang optimisme sangat besar di era kepelatihan Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia U23 mampu menembus semifinal Piala Asia U23, ketika timnas Indonesia senior melangkah jauh sampai kita bisa berharap lolos ke Piala Dunia, tapi harapan itu tiba-tiba runtuh. Bukan karena lawan yang hebat, bukan karena kita yang banyak digembosi oleh pihak eksternal, tapi karena kesalahan kita sendiri. Musuh paling besar ternyata bukan Arab Saudi, bukan Irak, bukan Australia, dan bukan Jepang, tapi PSSI itu sendiri. Karena semuanya buyar ketika Erick Thohir mengambil keputusan gak jelas dengan mengganti Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert beserta rombongan pelatih Belandanya yang juga mengambil alih timnas kelompok umur. Keputusan yang awalnya digadang-gadang sebagai langkah pembaruan sistem sepak bola nasional, tapi justru malah menjadi awal dari krisis besar. Bukan hanya untuk timnas senior yang gagal, tapi timnas U23 pun gak mampu lolos ke Piala Asia yang tadinya kita bisa peringkat 4. Alih-alih membawa stabilitas dan peningkatan kualitas, proyek Belanda ini justru bikin kita bingung sama taktik. Hilangnya chemistry yang semuanya berakibat pada kemunduran performa di semua level kompetisi. Sekarang kita semua marah, kita semua kecewa, dan kita semua punya pertanyaan yang sama. Siapa yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Dan di video kali ini, gue mau ngajak kalian buat kita menuntut itu semua. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mengadili mereka yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Bareng gue, Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama gue mau bilang bahwa kita semua pasti sepakat kalau keputusan mengganti pelatih di tengah-tengah kompetisi bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan jika memang gak ada alasan yang kuat. Gak ada progres yang bisa kita lihat dari pelatih sebelumnya. Lumrahnya, pelatih dipecat ketika memberikan hasil negatif di banyak pertandingan dan bikin kesempatan untuk lolos atau untuk tujuan yang ingin dicapai jadi makin sempit. Maka ketika kondisinya kontradiktif dari hal tadi, tapi pergantian pelatih tetap dilakukan, artinya keputusan tersebut sama sekali gak bijak dan bukan dilakukan murni atas dasar kepentingan tim tersebut. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa progres timnas Indonesia ketika dilatih oleh Shin Tae-yong masih sangat on the track menuju Piala Dunia. Karena secara data jelas capaian rekor Shin Tae-yong sangat baik. Imbang lawan Arab Saudi ketika tandang, imbang lawan Australia yang peringkat FIFA-nya saat itu ke-26 dunia, imbang lawan Bahrain yang harusnya kita juga bisa menang kalau nggak ada keputusan kontroversial dari wasit, sampai di laga terakhir menang lawan Arab Saudi, dan PSSI memecat STY pakai alasan ketika laga lawan Cina yang memang di situ STY nggak bisa mendapatkan kemenangan. Tapi apakah vonis satu laga itu sebanding dengan capaian lain yang udah dilakukan? Jelas sama sekali nggak. Apalagi di laga terakhir STY bisa memperbaiki kesalahan dan kekurangannya dengan kemenangan atas Arab Saudi. Maka itu jadi kondisi yang sama sekali gak ideal buat dia dipecat. Bahkan beberapa pemain abroad kayak Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, Calvin Verdong, sampai ngobrolin tentang pemecatan Shin Tae-yong di sebuah podcast. Yang mereka semuanya sepakat bahwa para pemain sama sekali gak ada masalah dengan STY, bahkan mereka menyayangkan keputusan pergantian pelatih tersebut. Artinya di sini para pemain pun sama sekali gak setuju dengan keputusan dari PSSI. Ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde dachten van hoezo nu? Maar van de andere kant, ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar, van we willen het nu zo en zo doen bijvoorbeeld, dus op een gegeven moment komt er een nieuwe coach. Ja, is het dan ooit een goed moment, zeg maar, om die coach te vervangen? Ja. Dat is een beetje ook het ding. Ja. Maar hij lag goed in de groep, was geen... Ja, ja? Jawel. Ik vond het ook wel. Kijk, voor ons was het misschien wel wennen als Europeanen. Is toch, hij is van Azië, zeg maar. Dus het is toch, zijn werkwijze is heel anders dan wat wij gewend zijn. Maar ik vond dat hij wel gewoon, hij lag wel gewoon goed in de groep, denk ik. Ja. Ik denk nog steeds, of ik denk wel dat hij gewoon goed in de groep lag. Dat niet... Van wat ik heb gezien lag hij gewoon goed in de groep. Itu untuk kondisi dari Shin Tae-yong. Sedangkan untuk sekarang kondisi kepelatihan Patrick Kluivert, faktanya nggak banyak hal yang bisa mereka ukir. Dari 6 laga yang dijalani di kualifikasi Piala Dunia, mereka cuma dapat 2 kemenangan dan 4 kekalahan. 2 kemenangan itu pun lawan Cina dan Bahrain yang hanya dengan skor 1-0 dan dimainkan di GBK.
Bahkan dari 6 laga tersebut, Indonesia harus kebobolan 15 gol dan cuma cetak 5 gol doang. 5 gol itu pun cuma 2 yang dihasilkan dari skema open play, sedangkan 3 gol lainnya cuma dari penalti. Artinya kita nggak lihat progres signifikan dari tim kepelatihan ini. Kalau ada yang bilang wajar karena laganya baru dikit, tentu itu adalah pendapat yang sama sekali gak bisa diterima. Karena itu emang udah jadi konsekuensi buat pelatih yang direkrut di tengah-tengah kompetisi dan datang ketika diinterview saat hari Natal. Mereka direkrut bukan buat berproses, tapi untuk memberikan hasil yang lebih baik. Bahkan di laga lawan Irak kemarin, pelatih Irak Graham Arnold juga malah lebih baru lagi, direkrut buat jadi pelatih Irak. Tapi mereka bisa menang lawan Indonesia, artinya hal tadi gak bisa dijadikan alasan sama sekali. Dan dari segi non-teknis, Patrick Kluivert ini sama sekali gak punya integritas atau wibawa untuk memimpin tim di lapangan. Ketika pertandingan berlangsung, dia gak terlalu banyak ngasih arahan buat para pemain. Gua nggak tahu jelas posisi pembagian tugas di antara tim pelatih ini gimana. Yang katanya otak dari permainan timnas ada di Alex Pastur. Tapi masa sih ada pelatih kepala yang cuma diplot buat PR doang? Masa sih esensi dari peran pelatih kepala dikorbankan hanya untuk kepentingan lain? Bahkan ketika ada insiden di lapangan, dia nggak jadi orang yang paling depan untuk mengelola insiden tersebut. Entah protes, melerai, atau menenangkan orang-orang yang terlibat. Padahal dia jadi pemimpin tertinggi loh dalam tim tersebut. Dan kekurangannya nggak selesai sampai di situ. Bahkan pasca mereka kalah lawan Irak kemarin, di saat para pemain dan staf lokal datang menghampiri tribun untuk meminta maaf dan mengapresiasi kehadiran supporter, Patrick Kluivert dan tim pelatih Belanda lainnya justru malah diem di bench, tanpa melakukan apapun. Mungkin sebagian orang ada yang menilai itu jadi hal yang sepele, tapi faktanya nggak gitu. Karena ini berkaitan dengan kemampuan untuk tim pelatih mengelola kondisi dari skuad yang mereka pimpin. Dan sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas apa yang telah terjadi. Kalau tanggung jawab sekecil ini aja nggak bisa mereka lakuin, gimana dengan tanggung jawab lain yang lebih besar, ya kan? Dan untuk masalah lainnya, yang paling fresh dan yang paling fatal adalah tentang kondisi ruang ganti yang nggak sehat. Yang kondisi ini katanya jadi alasan utama PSSI memecat Shin Tae-yong. Tapi justru sekarang, apa yang mereka omongin, cerita yang mereka karang malah benar-benar terjadi. Dan kabar ini disampaikan langsung sama manajer timnas Pak Sumarji yang bilang bahwa sempat terjadi perdebatan ketika pemilihan starting 11 di laga melawan Arab Saudi. Gak selesai sampai di situ, tapi Pak Sumarji juga jadi salah satu orang yang paling vokal untuk menuntut PSSI agar mengevaluasi tim kepelatihan Patrick Kluivert ini. Bagi apa yang disampaikan yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Ya, saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ, boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya saya ngomong dari mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada dan saya selalu melekat gitu. Siang malam kalau tim TC saya juga tungguin anak-anak. Jadi saya tahu gitu. Kalau ditanya evaluasi apa ya? Pelatih yang dievaluasi. Patrick Kluivert harus dievaluasi begitu ya menurut Anda ya. Itulah nanti saya akan paparkan semua apa yang saya alami dan apa yang terjadi sehingga nanti semua biar tahu. Biar mohon maaf aja biar tidak salah dalam mengambil keputusan lagi begitu. Gua nggak pernah lihat sebelumnya Pak Sumarji se-emosional ini tentang performa tim pelatih. Bahkan Pak Sumarji sampai sevokal itu ingin menyuarakan apa yang dia lihat untuk nantinya menjadi bahan utama evaluasi PSSI. Artinya dengan Pak Sumarji yang lebih tahu kondisi internal skuad Garuda, dengan dia yang udah berpengalaman sejak lama mendampingi skuad Garuda, kondisi sekarang jelas ada di luar kondisi normal yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kondisi yang sama sekali gak ideal dan seharusnya sama sekali gak terjadi. Dan itu adalah kondisi yang nyata. Jika nantinya PSSI mengabaikan pendapat Pak Sumarji, jelas ini jadi hal yang sangat parah. Dan memang ada yang salah dari PSSI. Maka atas semua kondisi tersebut, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI harus mengambil langkah yang cepat sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kasus ini. Evaluasi harus dilakukan secepatnya dan harus dilakukan setransparan mungkin dengan alasan dan detail yang jelas. Bukan alasan yang gak jelas yang ngambang kayak sebelumnya. Kalau dia gak mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang jadi penyebab kegagalan ini, artinya dia gak layak untuk stay di posisi tersebut. Karena proyek yang telah beliau jalankan hasilnya gagal. Bukan berarti gue gak menghormati kebijakan lain yang udah beliau buat. Tapi ayolah, kalau gak ada tindakan konkret dari apa yang telah terjadi sekarang, bukan gak mungkin kedepannya kita bakalan terjebak dalam siklus yang sama. Sedangkan untuk Patrick Kluivert dan tim kepelatihan Belandanya, gak ada kata lain selain mundur dari kursi kepelatihan. Gak ada toleransi sama sekali buat mereka. Bukan karena kita gak ingin berproses, tapi apa yang menjadi tujuan utama dari perekrutan mereka sama sekali gak tercapai. Dan kita bisa lihat perkembangan timnas Indonesia gak lebih baik di bawah kepelatihan mereka. Jalannya bukan maju, tapi justru malah mundur perlahan.
Artinya, sama sekali nggak ada alasan buat PSSI tetap mempertahankan tim pelatih Patrick Kluivert. Pada akhirnya sekarang kita harus merangkai kembali mimpi-mimpi yang udah hancur ini dari awal. Kita harus rela lagi mulai dari nol. Gak banyak yang bisa gue lakukan. Gue nggak punya power yang cukup untuk menggerakkan massa turun ke jalan. Gue sekarang cuma bisa melakukan hal ini. Buat kalian yang setuju dan ingin mendukung pendapat yang udah gue sampaikan, silakan share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa tersampaikan dan jadi salah satu alat buat kita memberi tekanan kepada PSSI untuk melakukan evaluasi ini. Sekian dari gue. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Gua Ziren Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!